Mengapa otak menghapus sebagian besar hidupmu? Setiap detik dalam hidupmu terasa nyata. Namun ada satu fakta yang hampir mustahil dipercaya. Sebagian besar hidupmu sudah hilang. Bukan hilang karena waktu, bukan karena usia, tetapi karena otakmu sendiri yang memilih untuk menghapusnya. Pertanyaannya bukan mengapa kamu lupa. Pertanyaannya adalah, apa yang sedang disembunyikan oleh otakmu? Bayangkan hari kemarin. Apa yang kamu makan saat makan siang? Siapa orang kelima yang kamu lihat di jalan? Berapa kali kamu menarik napas sambil membaca pesan di ponselmu? Kemungkinan besar, kamu tidak tahu. Padahal semua itu benar-benar terjadi. Seolah-olah sebagian besar hidupmu tidak pernah ada. Setiap hari, otak menerima jutaan informasi. Suara kendaraan, wajah orang asing, aroma udara, detak jantung, bayangan yang hanya muncul sepersekian detik. Jika semuanya disimpan, otak akan tenggelam dalam lautan data yang tak berujung. Karena itulah, ia melakukan sesuatu yang mengejutkan. Ia mulai menghapus. Bukan sedikit, tetapi hampir semuanya. Namun kemudian sesuatu yang aneh terjadi. Otak ternyata tidak menghapus kenangan secara acak. Ia memilih, ia memilah, ia memutuskan bagian mana dari hidupmu yang layak tetap ada, dan bagian mana yang akan lenyap selamanya. Masalahnya, keputusan itu sering kali terjadi bahkan sebelum kamu menyadarinya. Disinilah semuanya berubah. Banyak orang menganggap ingatan seperti rak penyimpanan, padahal kenyataannya jauh lebih mengganggu. Ingatan bukanlah rekaman video. Setiap kali kamu mengingat suatu kejadian, otak sebenarnya sedang membangunnya kembali. Sedikit demi sedikit, potongan demi potongan. Seperti menyusun puzzle yang sebagian kepingnya sudah hilang. Dan setiap kali puzzle itu disusun ulang, bentuknya bisa berubah. Artinya, kenangan yang paling kamu yakini sekalipun mungkin bukan lagi versi yang benar. Namun itu bahkan belum bagian terburuknya. Penelitian menunjukkan bahwa emosi memiliki kekuatan luar biasa dalam menentukan apa yang akan diingat. Rasa takut, cinta, malu, kehilangan. Semuanya meninggalkan jejak yang jauh lebih dalam dibandingkan ribuan hari biasa yang tampak membosankan. Itulah sebabnya kamu mungkin masih mengingat satu kalimat yang menyakitkan bertahun-tahun lalu. Tetapi lupa ribuan momen damai yang datang setelahnya. Otakmu tidak mengejar kebahagiaan, ia mengejar kelangsungan hidup. Dan bagi otak, ancaman selalu lebih penting daripada kedamaian. Namun ada sesuatu yang lebih mengganggu. Setiap kenangan yang hilang sebenarnya ikut menghapus sebagian dari dirimu. Kepribadianmu dibentuk oleh pengalaman. Tetapi jika pengalaman itu terus menghilang, seberapa banyak dari dirimu yang masih benar-benar utuh? Coba pikirkan masa kecilmu. Bertahun-tahun kehidupanmu terkubur dalam kegelapan, bukan karena tidak pernah terjadi, melainkan karena otak memutuskan bahwa kamu tidak perlu membawanya ke masa depan. Ironisnya, kita menghabiskan hidup untuk mengumpulkan pengalaman. Padahal sebagian besar pengalaman itu tidak akan pernah menemani kita, dan inilah bagian yang hampir tidak pernah dibicarakan siapapun. Mungkin tujuan ingatan bukan untuk mengingat masa lalu. Mungkin tujuan sebenarnya adalah membangun cerita yang cukup masuk akal, agar kamu tetap merasa menjadi orang yang sama setiap hari. Karena tanpa cerita itu, identitasmu akan runtuh. Mungkin dirimu bukan kumpulan semua pengalaman yang pernah terjadi, melainkan kumpulan kecil kenangan yang dipilih oleh otakmu, sisanya menghilang. Tanpa upacara, tanpa perpisahan, tanpa pernah diberi kesempatan untuk dikenang. Dan mungkin itulah kenyataan yang paling sulit diterima. Suatu hari nanti, hidupmu tidak akan benar-benar berakhir ketika jantungmu berhenti berdetak. Sebagian darinya telah menghilang jauh sebelum hari itu tiba. Sedikit demi sedikit, diam-diam, di dalam satu tempat yang seharusnya paling bisa kamu percayai, otakmu sendiri.